Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian. Saat ini saya akan sharing firman tentang mengubah penderitaan menjadi berkat, seperti apa yang dialami oleh Hana. Hana yang mula-mulanya mandul, tetapi karena dia tetap terus bertekun dan setia di dalam Tuhan, maka segala penderitaannya diubahkan menjadi berkat. Hana yang mula-mula tidak memiliki anak, tetapi kemudian memperoleh 6 orang anak, yaitu 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak wanita, di mana salah satu anak lakinya yaitu adalah Nabi Samuel. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Hana untuk mengubah penderitaan menjadi berkat, di mana kita bisa meneladaninya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tekun mencari Tuhan. Setiap tahun Hana datang beribadah ke rumah Tuhan, dan pada saat Hana datang beribadah di rumah Tuhan, maka madunya Penina selalu menyakitinya. Penina ini adalah gambaran orang yang tidak berbahagia. Karena kenapa? Orang yang berbahagia pasti tidak ingin menyakiti orang lain. Penina ini adalah gambaran orang yang ingin memuaskan egonya, karena dia merasa tidak bahagia, karena di dalam hatinya dipenuhi dengan cemburu dan dipenuhi dengan iri hati. Dan ini semua dia butuh pelampiasan, yaitu kepada Hana. Tetapi setiap tahun Hana tekun beribadah, walaupun di dalam ibadahnya itu mendatangkan siksaan, mendatangkan penderitaan, mendatangkan hinaan dan cercaan kepada Hana yang dilakukan oleh Penina. Hal apa yang dapat kita pelajari? Biarlah ibadah kita, walaupun itu mendatangkan penderitaan, walaupun itu mendatangkan ketidakadilan, walaupun itu mendatangkan kerugian kepada kita, kita tetap terus melakukannya kepada Tuhan. Beribadah itu, saudara, tidak harus selalu identik dengan hari Minggu ke gereja, tetapi kehidupan kita sehari-hari itu adalah ibadah. Sehingga pada saat kita berfungsi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pemilik toko, maupun sebagai pengerja. Dan karena kita ingin melakukan kebenaran, maka kita harus menderita kerugian, maka kita harus menderita hinaan, maka kita harus menderita ketidakadilan dan bahkan disalahartikan oleh orang lain. Tetapi jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka itu dapat dikatakan bahwa kita tekun beribadah mencari Tuhan, karena kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu mendatangkan kerugian bagi kita, walaupun itu menyiksa jiwa kita, walaupun itu menyakiti jiwa dan hati kita. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Hana yaitu berdoa sesuai dengan kepentingan Tuhan. Hana berjanji bahwa dia akan memberikan anak pertamanya kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang dia lakukan. Dia memberikan Samuel kepada Tuhan untuk dikhususkan menjadi milik Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Yang ketiga, Hana selalu menutup mulut untuk tidak membuka aib orang. Di sini yang kita pelajari, biarlah pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami ketidakadilan, pada saat kita mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, kita tetap menutup mulut kita dari segala perkataan yang membuka aib atau celah orang lain. Entah itu aib celah pasangan kita, entah itu aib celah anak-anak kita, entah itu aib celah karyawan kita, entah itu aib celah atasan kita, bos kita, maupun langganan kita. Sehingga Tuhan berkenan. Karena pada saat Hana berdoa di hadapan Tuhan, di depannya ada Imam Eli, Hana disalahartikan sebagai seorang yang mabuk. Karena Hana mencurahkan isi hatinya
dengan mulut yang cuma bergerak-bergerak tanpa mengeluarkan kata-kata, sehingga Imam Eli tidak bisa mendengarnya. Dikiranya bahwa Hana adalah seorang yang lagi mabuk. Jadi saudara, ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan untuk mengubah setiap penderitaan kita menjadi berkat. Yang pertama yaitu tekun mencari Tuhan, berdoa sesuai keinginan dan kepentingan Tuhan. Dan yang ketiga, menutup mulut untuk tidak membuka aib orang. Tetap terus semangat saudara, tetap setia di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan segala penderitaan kita menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.